Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelas IF18C. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Apa itu memori? Yuk kita lanjut. Apa itu memori? Memori komputer adalah perangkat fisik yang mampu menyimpan informasi sementara seperti RAM, memori akses acak, atau secara permanen seperti ROM. Memori hanya bisa dibaca. Perangkat memori menggunakan sirkuit terintegrasi dan digunakan oleh sistem operasi, perangkat lunak, dan perangkat keras. Memori adalah elemen paling penting dari suatu sistem komputasi, karena tanpa itu komputer tidak bisa dapat melakukan tugas-tugas sederhana. Memori komputer terdiri dari dua tipe dasar, memori primer RAM atau ROM, RAM dan ROM, dan memori sekunder (hard drive, CD, dan lain-lain). Random access memory atau RAM adalah memori volatile dan memori hanya baca. ROM adalah memori non-volatile. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal. Yang pertama itu RAM. Pasti udah pada tahu lah RAM. RAM ya dalam arti random access memory. RAM dapat digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua itu ROM, read only memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Yang ketiga, SRAM atau biasa disebut Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang keempat, DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Yang kelima, SDRAM. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam, CMOS. Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Yang ketujuh, DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM ini terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Yang kedelapan itu cache memory. Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjabatani aliran data
di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Selanjutnya, fungsi memori. Fungsi memori internal berfungsi sebagai pengingat atau sebagai media penyimpan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari prosesor internal, memori internal yaitu adalah ini yang tiga ini. Yang pertama itu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori. Berikut di bawah ini beberapa karakteristik dari memori internal. Itu yang pertama, lokasi memori. Memori internal disebut sering sebagai memori fisik primer atau utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua, biasanya ada kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal itu dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 18, 16, dan 32 bit. Satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer itu adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Metode akses memori. Yang kelima, kinerja memori. Berikut di bawah ini 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Pertama, waktu akses, waktu siklus, laju pemindahan. Yang keenam, jenis fisik memori. Adapun jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Interaction. Yang ketujuh, karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM tersebut termasuk memori volatile yang bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Jadi memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Terakhir, organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan Word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat. Disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan disusun dari harga tiap bit memorinya dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Lanjut. Cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasinya yang masih belum berbentuk biner nantinya akan diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkan menjadi urutan angka. Instruksi membaca informasi yang lebih kompleks dapat digunakan menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik
Artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun akan hilang. Yang terjadi saat komputer dihidupkan. Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS atau Basic Input Output System dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Nah, pada proses ini BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM hingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Mengapa memori penting atau diperlukan untuk komputer? Setiap perangkat di komputer itu beroperasi pada kecepatan yang berbeda, dan memori komputer memberi komputer dan Anda tempat untuk mengakses data dengan cepat. Jika CPU harus menunggu perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk drive, komputer akan jauh lebih lambat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.